Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ana jelas ya, ikhwan dan akhwat sekalian. Naam. Ana rasa jelas ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan, juga memberikan keinginan dalam diri kita, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dapat bersuah walaupun itu melalui online, tapi ini juga adalah salah satu bentuk kesyukuran kita yang sepatutnya kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Karena teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sering saya sampaikan bahwasanya kajian-kajian seperti ini itu tidak mudah. Kenapa? Karena ada dua faktor, di mana ketika dua faktor ini ada, maka kita bisa menghadiri acara atau kajian-kajian seperti ini. Yang pertama adalah keinginan dan yang kedua adalah kesempatan. Banyak teman-teman kita di luar sana, teman-teman, yang tidak punya kesempatan, tapi mereka mempunyai keinginan untuk hadir dalam majelis-majelis seperti ini. Dan sebaliknya, ada teman-teman kita di luar sana yang punya kesempatan, tapi mereka tidak punya keinginan untuk hadir, padahal mereka mampu dan mereka punya waktu untuk menghadiri kajian-kajian seperti ini. Maka dari teman-teman sekali lagi bahwasanya sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan kesempatan dan juga telah digerakkan hatinya untuk ingin hadir di kajian-kajian seperti ini. Salam beriring salawat tak lupa pula kita haturkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan yang terbaik bagi kita. Beliau telah mengajarkan kepada kita semua hal yang bersangkutan dengan hubungan kita kepada Allah dan juga hubungan kita kepada sesama manusia, di mana semua yang diajarkan oleh baginda kita Nabiullah Muhammad SAW adalah sebaik-baik pelajaran, di mana beliau telah mengajarkan kita agar kita bisa menjadi manusia yang paling bahagia di dunia dan tentunya kebahagiaan nanti di hari akhirat. Teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum Anda masuk ke materi kita, Anda ingin sampaikan dulu teman-teman bahwasanya, dan ini Anda sering sampaikan ke majelis-majelis, kalau Anda ingin mengisi, Anda sampaikan dulu di awal-awalnya. Mungkin teman-teman ada yang pernah hadir di majelis Anda sampaikan bahwasanya Anda bukanlah ustadz. Anda itu adalah saudara antum semua, saudara teman-teman semua. Jadi nggak cocok dipanggil ustadz. Jadi entah itu panggilnya kak kah, atau adik kah, atau al-akh kah, terserah. Atau panggil nama pun nggak apa-apa. Yang penting jangan dipanggil ustadz karena memang Anda bukan ustadz. Anda saudara teman-teman antum semua. Nah, jadi itu teman-teman sepakat ya. Jadi kalau misalnya nanti kita buka sesi tanya jawab, jangan bertanya ustadz, Anda mau tanya ustadz, Anda mau tanya, Anda nggak bakalan jawab karena Anda nggak merasa bahwasanya ustadz. Oke? Sepakat ya, insya Allah. Dipanggil. Belum ada anak. Tadi kan statusnya Jovisa, masih jomblo, jadi belum. Jadi teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tema pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah bisakah kita meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cinta Allah Subhanahu wa taala itu telah termaktub, telah disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwasanya ada beberapa cara di mana cara ini mampu menjadikan kita menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya teman-teman sekalian, itu insya Allah kita akan bahas salah satu hadis dari Nabi Muhammad SAW, di mana hadis ini bersangkutan dengan tema kita pada malam hari ini. Di mana pernah suatu ketika teman-teman,
salah seorang sahabat yang mulia, Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, itu datang dan bertanya ke Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Di mana ketika aku mengamalkan amalan ini, Allah Subhanahu wa taala akan mencintaiku. Sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab apa teman-teman? Rasulullah menjawab, as-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Apakah sahabat yang mulia Abdullah ibni Mas'ud itu merasa puas? Tidak. Beliau bertanya lagi, summa ay ya Rasulullah. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, radhiyallahu anhu, summa ay, apa lagi ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis ini, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud bertanya tentang perkara yang sungguh luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya bagaimanakah cara agar kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertanya amalan apa yang dicintai oleh Allah. Di mana tentunya ini adalah pertanyaan yang akan menjadikan itu kita bisa mengambil pelajaran dari hadis ini. Nah, sehingga Rasulullah SAW menjawab yang pertama teman-teman adalah as-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang paling pertama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini adalah salat pada waktunya. Ibaratnya seperti ini teman-teman. Ketika ada seseorang yang punya pembantu misalnya, di mana ketika dia memanggil pembantu tersebut dan pembantu tersebut menjawab panggilan tersebut di awal ketika dia dipanggil, apakah yang menyuruh ini, apakah sang tuan ini akan membenci atau mencintai pembantu tersebut? Tentunya tuan tersebut akan mencintai pembantunya. Kenapa? Karena ketika dipanggil, pembantunya itu langsung menjawab. Seperti itu juga ibarat ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita ketika sholat melalui azan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk ibadah kepadanya melalui azan dan kita bersegera untuk melaksanakan atau menghadirkan diri untuk sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya cinta Allah Subhanahu wa taala akan melekat kepada kita. Karena kita itu teman-teman ketika dipanggil langsung menjawab. Maka dari itu teman-teman, ketika kita mampu untuk menjaga sholat kita, maka insya Allah kita akan meraih cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya sangat disayangkan banyak teman-teman kita di luar sana yang masih lalai dalam hal ini, dalam perkara ini. Ketika azan dikumandangkan, mereka merasa bahwasanya azan itu bukan panggilan sholat. Azan itu seakan-akan hanya menandakan bahwasanya waktu sholat telah tiba, bukan panggilan untuk sholat. Sehingga mereka masih berleha-leha, masih melaksanakan aktivitasnya dan tidak memedulikan azan tersebut. Ketika iqomah datang, mereka bilang, oh masih iqomah kok. Akhirnya mereka santai, yang laki-laki ya, santai jalan ke masjid, sehingga mereka itu kehilangan rakaat pertama atau kedua. Dan ini sangat disayangkan teman-teman. Karena apa? Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat pada waktunya. Atau melaksanakan sholat di waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tentunya ketika kita melaksanakannya secara cepat, secara tepat waktunya, maka itulah golongan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi teman-teman, salat ini kata Rasulullah SAW, awwalu ma yuhasabu yawmal qiyamah.
amalan yang paling pertama dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat adalah salatnya kita, teman-teman. Idza salahat salahal a'malu kullu wa idza fasadat fasadal a'malu kullu atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Rasulullah, ketika salat kita itu bagus, salat kita itu baik, maka semua amalan-amalan kita akan baik. Dan sebaliknya, ketika salat kita itu buruk, kita laksanakannya di akhir waktu, kita tidak mempedulikan azan, kita tidak bersegera untuk melaksanakannya, maka amalan-amalan yang lainnya pasti akan rusak. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu pentingnya kita untuk memperhatikan ibadah salat kita. Sehingga ada yang mengatakan, enggak apa-apa, kita itu mungkin masih terlena dengan ibadah-ibadah yang lain. Tapi untuk perkara sholat kita tidak boleh untuk luput darinya. Karena apa teman-teman? Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala, sholat itulah yang mencegah kita dari melakukan perbuatan keji dan munkar. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu akan mencegah kita dari melakukan perbuatan keji dan juga perbuatan munkar. Lantas ada yang bertanya, kenapa ya? Saya sudah melaksanakan sholat 5 waktu. Saya tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Tapi kenapa saya masih melaksanakan perbuatan keji dan munkar? Senantiasa melakukan ibadah, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya? Jawabannya bukan salah dari sholatnya. Tapi salahnya itu datangnya dari diri kita karena tidak menyempurnakan sesempurna mungkin sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mampu untuk menyempurnakan sholat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, memaksimalkan untuk khusyuk, melaksanakannya di awal waktu, maka itulah yang dikatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi itu teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang paling pertama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Amalan yang kedua yang menjadikan kita mampu untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir zaman ini kita menyaksikan sungguh luar biasa. Ada satu penyakit yang melanda umat kita zaman sekarang. Umat muslim sekarang ada salah satu penyakit yang dilanda. Penyakit itu adalah seorang anak yang tidak mencintai dan patuh kepada kedua orang tua. Kita lihat bagaimana seorang anak yang mengangkat suara kepada kedua orang tuanya, membentak kedua orang tuanya, bahkan menjadikan kedua orang tuanya itu seakan-akan kedua orang tuanya itu adalah seorang pembantu. Na'udzubillah. Siapa coba? Pernahkah Rasulullah SAW mengajarkan kita dalam hal ini? Tidak, kenapa? Rasulullah SAW meletakkan, perhatikan coba teman-teman, Rasulullah SAW meletakkan ketika ibadah kepada Allah itu yang pertama, Rasulullah SAW meletakkan berbakti kepada kedua orang tua itu berada di tingkatan yang kedua. Saking luar biasanya pahala dan juga ganjaran ketika kita mampu untuk berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam Al-Quran juga Allah sering berfirman dalam Al-Quran, kita itu dilarang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan dianjurkan untuk diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Itu menandakan bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua itu sungguh penting. Kenapa? Ketika kita mampu mengamalkannya, teman-teman, maka kita mampu untuk meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Di mana amalan yang paling dicintai setelah salat, kata Rasulullah SAW, adalah ketika kita berbakti kepada kedua orang tua. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an bahkan Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita untuk mengatakan kepada kedua orang tua.
ketika kita diperintah oleh kedua orang tua kita, maka kita dilarang secara mutlak, untuk mengatakan untuk menolak perintah dari kedua orang tua kita tersebut. Walaupun di sini teman-teman ada pengecualian. Pengecualiannya ialah kaidah yang mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk, entah itu orang tua kah, pemimpin kah dan sebagainya, ketika seruannya itu mengajak kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi larangan untuk mengatakan dalam ayat ini, wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Di situ itu perintah, ketika perintah tersebut tidak ada unsur mengajak kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika perintah tersebut itu sifatnya mubah atau sifatnya perintah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mutlak kita tidak boleh untuk mengatakan kita tidak boleh sama sekali untuk menolak perintah dari kedua orang tua kita tersebut. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ana sampaikan kepada teman-teman, Ana nggak tahu bagaimana hubungan teman-teman kepada kedua orang tuanya semuanya ya. Mungkin bisa jadi ada di antara teman-teman yang hadir itu mungkin punya masalah dengan orang tuanya, mungkin nggak cocok dengan orang tuanya, mungkin Ana mohon maaf, mungkin ada di antara teman-teman yang mengalami yang namanya broken home. Ana mohon maaf ya teman-teman. Ana katakan kepada teman-teman semua, walaupun kita berada dalam keadaan tersebut tidak menjadikan kita untuk tidak berbakti kepada kedua. Dalam Al-Quran kita diajarkan teman-teman, ketika orang tua kita itu, walaupun dia itu kafir, walaupun dia itu non-muslim, kita diperintah untuk bermuamalah. Kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap menyambung silaturahim dengan cara yang paling baik. Separah itu pun. والله عندي درس حي معلش. Nah, jadi itu teman-teman. Jadi pentingnya kita untuk tetap menjaga silaturahim kita kepada kedua orang tua kita. Ini teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya sampaikan bahwasanya bagaimanapun hubungan kita, buruknya hubungan kita kepada kedua orang tua, itu tidak menjadikan kita untuk tidak berbakti kepada keduanya. Yakinlah teman-teman, walaupun kita punya hubungan yang kurang bagus kepada kedua orang tua, tapi kita mampu untuk menjaga hubungan kita dengan sesama kepada kedua orang tua kita dengan sebaik-baik hubungan. Ketahuilah teman-teman, hal ini akan menjadikan kita menjadi salah satu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalil bahwasanya Rasulullah SAW meletakkan bakti kepada kedua orang tua berada di tingkatan kedua setelah kita melaksanakan sholat pada waktunya. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah SAW, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-jihad fi sabilillah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak mampu untuk berjihad menggunakan tubuh kita, mungkin membantu saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza sana teman-teman. Ada jihad yang kata para ulama itu juga termasuk jihad. Jihad itu adalah jihad ketika kita menuntut ilmu. Jadi teman-teman, ketika teman-teman sabar untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, sabar untuk mengikuti kajian-kajian
yang berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dengan sabarnya teman-teman, dengan kuatnya teman-teman untuk tetap istiqomah mempelajari agama Allah, insya Allah kita akan meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala dengan dalil bahwasanya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu berada di tingkatan ketiga setelah melaksanakan sholat dan berbakti kepada kedua orang tua, di mana ini adalah asbab yang menjadikan kita mampu untuk meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, sekali lagi bahwasanya bersabarlah, kuatlah untuk tetap istiqomah mempelajari agama Allah. Di akhir zaman ini teman-teman sungguh berat, sangat berat untuk tetap istiqomah mempelajari agama Allah. Kita dikatakanlah sebagai inilah itulah. Jangan pernah pedulikan kata-kata orang lain teman-teman. Tetap kuat, tetap teguh untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan berharap semoga dengan sabarnya dan teguhnya kita mampu meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa Ana sampaikan teman-teman. Ana mohon maaf, Ana tadi masuknya lambat karena di sini itu sholat asarnya kan sekarang di sini waktunya sekarang sore. Tadi sholat asarnya agak lambat, jadi Ana masuknya tadi lambat kurang lebih 15 menit lah. Jadi Ana mohon maaf teman-teman atas keterlambatan Ana. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin ini yang bisa Ana sampaikan. Kita beralih. Ada sesi tanya jawab ya. Bagaimana moderator? Naam, Kak. Iya, iya. Mungkin bisa beralih ke sesi tanya jawab. Tafadhal. Masya Allah, tabarakallah, jazakallahu khairan kepada Kak Ibnu karena telah memberikan ilmunya yang luar biasa untuk kita semua. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi orang lain. Semoga selalu dalam kebahagiaan, keamanan, dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kami ambil 7 pertanyaan tercepat dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, sebelum bertanya silahkan untuk salam dan perkenalan diri. Yang kedua, pertanyaan sesuai dengan tema yang diberikan. Yang ketiga, pertanyaan diajukan melalui on mic. Nanti kami ambil 7 peserta tercepat yang angkat tangan dan kami akan bacakan namanya. Kami persilahkan kepada Ukti Rizka Marcelina. Tafadhol di Mashkuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka dari Kota Lubuk Linggau. Ustadz izin bertanya, bagaimana hukumnya orang yang selalu menunda sholat dan bagaimana menghilangkan rasa malas dalam ibadah, Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung jawab ya. Atau bagaimana Naam. moderator? Naam, Ustaz. Maaf, Jadi Kak. yang pertama sebenarnya Ana tidak mau jawab pertanyaan ini. Karena Ana masih dipanggil Ustaz. Ana bukan Ustaz. Tadi Ana udah bilang di awal tadi. Tapi ya mungkin terluput ya. Jadi Ana bukan Ustaz ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa hukumnya menunda-nunda sholat? Maka menunda-nunda sholat itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah dan juga Rasulullah SAW. Dengan catatan itu tidak ada uzur. Tapi kalau ada uzur, maka itu diperbolehkan. Dengan syarat bahwasanya ketika uzur itu selesai, maka kita langsung melaksanakan sholat tersebut. Jadi hukumnya itu, Allahu a'lam, apakah ada pendapat ulama yang mengatakan haram. Tapi kalau menurut Ana pribadi itu makruh, sesuatu yang tidak disukai. Karena teman-teman, kalau kita mempelajari fikih, waktu sholat itu terbagi 3. Ada afdolul waktu yang paling afdol. Kemudian yang kedua ada yang istilahnya ikhtiarul waqt atau waktu ikhtiar. Kemudian yang ketiga ada namanya waktu darurah atau waktu yang darurat. Nah, ketiga waktu ini itu ada pembagiannya. Walaupun Anda nggak bisa jelaskan
pada kesempatan kali ini karena itu panjang. Tapi teman-teman yang perlu ketahui bahwasanya yang dikatakan sebagai waktu itu ini tiga pembagiannya, dan yang paling afdol itu adalah ketika kita melaksanakannya, ketika waktunya itu telah masuk langsung kita laksanakan. Nah, itulah waktu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melaksanakan sholat di dalamnya. Jadi hukumnya itu makruh atau tidak disukai oleh Allah dan juga Rasulullah SAW, yang sebaiknya kita tinggalkan dan usahakan untuk kita melaksanakan sholat tanpa menunda-nundanya. Kemudian bagaimanakah cara agar kita bisa meninggalkan rasa malas untuk melaksanakan sholat? Pertanyaannya, sholat yang dimaksudkan di sini sholat wajib atau sholat sunnah? Kalau bermalas-malasan dalam sholat wajib itu perlu istighfar yang banyak. Karena sholat wajib ya namanya wajib. Ketika kita meninggalkannya, maka kita masuk di dalam dosa besar, teman-teman. Perhatikan. Ketika kita meninggalkan sholat wajib, itu hukumnya kita terjatuh dalam dosa besar. Bukan dosa kecil, dosa besar. Karena itu adalah ibadah yang wajib kita laksanakan. Nah, jadi cara untuk kita bisa semangat melaksanakan sholat dan tidak bermalas-malasan, kita harus tahu dulu kedudukan sholat itu apa. Kita harus tahu sholat itu pentingnya apa, kedudukan sholat itu hukumnya apa. Kita harus tahu ketika kita meninggalkannya itu kita akan mendapatkan ganjaran apa. Dengan cara seperti itu, teman-teman, kita akan mampu untuk meninggalkan rasa malas untuk melaksanakan sholat. Jadi yang pertama, kalau melaksanakan yang dimaksudkan sholat di sini adalah sholat wajib, maka anak katakan itu hukumnya haram dan itu kita masuk dalam dosa besar. Tapi kalau meninggalkan sholat sunnah, nah di sini ada beberapa penjelasan. Tapi penjelasan yang paling anak sukai adalah apakah teman-teman yakin bahwasanya ibadah wajib teman-teman itu telah sempurna? Kita aja nih, misalnya kalau kita takbir, Allahu Akbar, pikiran kita langsung melayang kemana-mana. Sampai kadang-kadang kita lupa sekarang sudah rakaat berapa, tadi imamnya bacanya surah apa. Yakin teman-teman tidak butuh ibadah sholat sunnah? Sholat sunnah itu, teman-teman, di antara tugasnya, di antara fadilahnya ketika kita melaksanakannya, itu ibadah sunnah, sholat sunnah kita itu akan menyempurnakan sholat wajib kita. Walaupun sunnah, teman-teman, tapi ini itu memperbaiki ibadah wajib kita. Jadi teman-teman, anak katakan kepada teman-teman, kalau kalian mampu untuk melaksanakan sholat sunnah, kenapa tidak? Yakinkah kita bahwasanya ibadah sholat wajib kita telah sempurna? Anak yakin tidak. Para sahabat saja, teman-teman, yang dikatakan sebagai mereka itu yang paling khusyuk sholatnya, mereka itu tidak meninggalkan sholat sunnah. Kita yang sholatnya na'udzubillah, kita seakan-akan menganggap, oh itu cuma sunnah, enggak apa-apa kita tinggalkan. Siapa kita, teman-teman? Sesempurna apakah sholat wajib kita sehingga kita yakin untuk meninggalkan sholat-sholat sunnah? Maka anak katakan, teman-teman, caranya agar kita tidak bermalas-malasan adalah kita harus mencari tahu fadilah, keutamaan, hukum, dan juga apa yang kita dapatkan ketika meninggalkan ibadah sholat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, itu tadi penjelasan dari Kak Ibnu maksudnya. Mungkin yang bertanya bisa dipahami. Afwan teman-teman, sekali lagi kami memberitahu bahwa kami ambil 7 peserta tercepat yang angkat tangan. Jadi jika namanya tidak dipersilahkan, mohon maaf. Kami persilahkan kepada Ukti Resta Rismayanti. Tafadholi masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, Ana mau bertanya. Bagaimana ketika kita sholat gitu ya, tidak menghayati semua itu biasa aja gitu. Kayak misalnya bacaannya, kita baca surat Al-Fatihah atau sebagainya, tidak menghayati, tidak meresapi itunya gitu. Biasa, ibaratnya gimana ya, biasa saja gitu.
Makasih Ustaz. Syukuran Ustaz, maaf. Afwan. Maksudnya bagaimana ketika kita sholat dan kita tidak menghayati sholat kita itu maksudnya ya. Nah, iya. Jadi yang pertama ketika kita melaksanakan sholat itu, walaupun kita tidak menghayatinya, itu kita telah melaksanakan ibadah wajib. Jadi telah terangkat kewajiban kita ketika kita telah melaksanakan sholat. Hanya saja ketika kita tidak khusyuk ketika melaksanakan sholat itu, pahala-pahala yang berada dalam kandungan sholat itu kita kehilangannya. Jadi semakin tidak khusyuk, semakin banyak kita kehilangan pahala di dalam sholat tersebut. Ya, walaupun khusyuk itu teman-teman tidak sampai berada dalam kategori rukun sholat. Ketika kita tidak khusyuk maka sholat kita tidak diterima, tidak. Walaupun ada ulama yang menjadikan khusyuk itu termasuk rukun sholat. Di antaranya adalah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu menjadikan khusyuk itu dalam rukun sholat. Ketika kita tidak khusyuk maka sholatnya tidak diterima. Tapi jumhur ulama itu mengatakan bahwasanya khusyuk itu tidak berada dalam rukun sholat. Jadi sholatnya tetap sah, hanya saja kita kehilangan pahala-pahala di dalam. Allahu ta'ala a'lam. Bagaimana caranya supaya kita khusyuk Ustaz? Afwan. Caranya itu sebenarnya simple. Caranya adalah pahami apa yang kita baca. Minimal kita paham arti dari surah Al-Fatihah. Sekarang usia teman-teman udah berapa? Anak sekarang 22. Mungkin banyak di antara teman-teman yang lebih tua daripada anak kan? Di atas 22. Atau mungkin di bawah anak ya, walaupun bedanya beda dikit, 19, 20. Kita telah hidup 20 tahun teman-teman. Masa surah Al-Fatihah kita tidak tahu artinya, kita tidak tahu maknanya. Nah, jadi cara agar khusyuk dalam sholat itu, yang pertama adalah kita pahami apa yang kita baca. Kemudian yang kedua, para ulama mengatakan bahwasanya ketika kita ingin khusyuk sholat, kita harus menghadirkan sholat sebelum kita melaksanakan sholat. Maksudnya kita menghadirkan sholat itu, sholat sudah ada dalam hati kita sebelum kita melaksanakan sholat. Bahkan dikatakan oleh para ulama, cara yang paling jitu untuk kita khusyuk dalam sholat, kita telah menghadirkan sholat ketika kita itu berwudu. Jadi ketika berwudu, sholat itu sudah ada dalam hati kita. Maka dengan cara seperti itu, insya Allah kita bisa untuk khusyuk dalam sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup ya, Allah Ta'ala a'lam. Syukuran Ustaz. Cukup. Anak-anak bukan Ustaz, anak bukan. Lanjut. Nah, Kak. Mungkin yang bertanya bisa dipahami. Selanjutnya kami ke pertanyaan ketiga, yaitu Arifin Abdullah Arifin. Tafadhol masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya ini kan masalah sholat. Nah, ini kan orang tua saya juga nggak pernah sholat 5 waktu. Lagi-lagi sholat Jumat pun nggak pernah. Saya bujukin dengan kebaikan tidak mau. Apakah itu dosa atau gimana Ustadz? Tolong jelasin. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alif, anak bukan Ustaz ya. Panggil biasa aja, panggil nama nggak apa-apa juga. Iya, Ini apa Ustaz? Oke. Jadi jawabannya itu Alif. Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada kita, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam tastati' fa bi lisanihi, fa in lam tastati' fa bi qalbi, wa dzalika adhaful iman. Kata Rasulullah SAW, ketika kita melihat kemungkaran, maka cegahlah menggunakan tangan kita. Tangan di sini yang dimaksudkan adalah kita mencegahnya ketika kita memang punya kekuasaan terhadap seorang ayah mencegah kemungkaran terjadi di antara anak-anaknya, seorang presiden yang mencegah kemungkaran terjadi di negaranya, itulah yang dimaksudkan kita mencegah menggunakan tangan. Dan tangan juga itu termasuk dalamnya adalah seorang anak yang sudah dewasa,
yang punya kedudukan di keluarga itu mencegah kemungkaran terjadi di kedua orang tuanya. Jadi Alif, mungkin antum telah melaksanakan yang pertama ini kan, menggunakan tangan, Ya Ustaz. menggunakan kedudukan. Tapi ketika kita tidak mampu, kita telah melakukan hal ini, tapi itu tidak mampu, fabi lisani, kata Rasulullah. Kita menggunakan lisan kita. Kita menasehatinya, menggunakan kalimat-kalimat yang paling baik. Menggunakan kalimat-kalimat yang paling baik. Jadi, Alif, antum itu introspeksi dulu. Apakah kalimat-kalimat yang antum ucapkan kepada kedua orang tua antum itu udah cocok belum? Kalau Iya dirasa Ustaz. sudah cocok dan belum diterima oleh kedua orang tua, sabiqan, kata Rasulullah, segala kemungkaran tersebut menggunakan hati kita. Yang hati dimaksudkan adalah kita mengingkari, kita yakin bahwasanya perkara tersebut adalah perkara yang tidak cocok dalam agama kita. Dan kita berdoa semoga kemungkaran tersebut akan ditinggalkan oleh orang tua kita dan orang tua kita mampu untuk melaksanakan sholat wajib lagi. Maka itulah Alif. Ketika kita telah melaksanakan ketiga hal ini, ya kita ingkari saja dengan menggunakan hati kita dan doa-doa kita. Kalau kita sudah telah menyampaikan tapi kita tidak didengar. Karena ketahuilah teman-teman, ketika kita berdakwah itu, tugas kita itu cuma menyampaikan. Tugas kita hanya menyampaikan. Adapun mereka terima atau tidak itu bukan tanggung jawab kita. Karena hidayah itu teman-teman, akhirnya itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang berkuasa apakah hamba tersebut akan diberikan hidayah atau tidak. Kita hanya bisa mengajak, tapi hasil akhirnya mereka terima atau tidak itu di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Alif. Jelas ya? Jadi antum sabar saja, antum sampaikan sedikit demi sedikit, berulang-ulang kali. Ketika mereka merasa sudah terganggu dengan apa yang antum ajak, antum berhenti dulu dan cegah dengan kemungkaran, cegah dengan hati antum. Tapi ketika dirasa kondisi sudah kondusif, ya ajak lagi. Insya Allah Iya, dengan hal tersebut, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan hidayah kepada orang tua antum. Insya Allah ya. iya Ustaz. Makasih Kak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allah Taala. Nah, itu tadi penjelasan dari Ustadz yang bertanya mungkin bisa dipahami. Selanjutnya, Ukti Khairun Nisa As-Sahrah Dewi. Tafadholi masykuroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jika dulu kita meninggalkan sholat, apakah sekarang harus diqodho, diganti? Dan jika harus diqodho, bagaimana caranya? Terima kasih. Ya, ini ada perbedaan pendapat antara para ulama. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya kita wajib mengqodoknya dengan dalil bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan kepada kita ketika kita meninggalkan salat maka gantilah, maka laksanakanlah ketika kita mengingatnya. Jadi misalnya nih teman-teman, sekarang kan sudah asar di sini, mungkin di situ sudah isya kan? Nah, tiba-tiba kita teringat, dulu anak pernah meninggalkan sholat isya. Jadi antum teman-teman langsung laksanakan pada waktu itu untuk mengqadha sholat isya tersebut. Dan pendapat yang pertama ini, para ulama mengatakan, oh kita harus melaksanakan mengganti semua sholat yang telah kita tinggalkan. Nah, itu pendapat yang pertama. Tapi pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya ketika dulu kita itu belum hijrah, sekarang kita hijrah, kita dulunya meninggalkan sholat, sekarang kita usahakan istiqomah melaksanakan atau tidak meninggalkan sholat-sholat wajib, maka dikatakan bahwasanya tidak perlu diqodho, hanya saja kita itu harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdalilkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa
syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengampuni semua dosa-dosa selain itu. Jadi kata para ulama yang memiliki pendapat yang kedua ini, dosa ketika kita meninggalkan sholat itu tidak sampai dosa kesyirikan, tapi dosanya itu dalam kategori dosa yang akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dua pendapat. Tapi kalau anak pribadi teman-teman, anak pribadi usahakan bagi teman-teman yang mungkin teringat dengan jumlah sholat yang dia tinggalkan, maka usahakan qadha. Insya Allah ada kebaikan tersendiri ketika kita mengqadhanya. Hanya saja kalau kita sudah tidak tahu jumlahnya berapa, sudah banyak, maka cukup kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatnya itu 4 syarat ya teman-teman. Taubat nasuha itu 4 syarat. Yang pertama itu kita meninggalkan maksiat tersebut, maksudnya meninggalkan di sini kita meninggalkan kebiasaan kita itu meninggalkan sholat. Kemudian yang kedua kita menyesali. Kemudian yang ketiga kita berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi. Dan yang keempat kita menutupinya dengan memperbanyak ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita memperbanyak ibadah-ibadah sunnah dengan harap semoga dengan hal tersebut menjadikan kita sholat-sholat yang telah kita tinggalkan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Allah taala. Terima kasih Ustaz. Nah, yang bertanya bisa dipahami penjelasan Kak Ibnu. Selanjutnya kita melangkah dulu kepada Ukti Eni Wijayanti. Tafadholi masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana anak menghajikan orang tua yang sudah wafat? Boleh tidakkah, Ustaz? Apa? Menghajikan. Menghajikan badal orang tua yang sudah meninggal. Jawabannya bisa. Bisa. Dan Persyaratannya apa, Ustaz? Persyaratannya yang penting kita sudah haji dulu. Itu persyaratannya untuk kita membadal hajikan orang tua atau orang lain. Yang pertama syaratnya kita telah melaksanakan haji. Kemudian yang kedua, yang kita badalkan itu berada dalam dua keadaan. Yang pertama ketika dia sudah tidak mampu lagi untuk datang ke sini, maksudnya datang untuk melaksanakan haji. Kemudian yang kedua ketika dia telah meninggal dunia. Dan mungkin keadaan di sini yang kedua ya, telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu boleh. Dan dalilnya jelas kok, nanti bisa di googling aja. Ada hadisnya, anak lupa nasnya, anak lupa konteksnya, tapi intinya dalam hadis tersebut mengatakan bahwasanya kita diperbolehkan untuk membadal umroh atau hajikan orang yang telah meninggal dunia. Wallahu taala a'lam. Ustaz, tapi saya belum haji, tapi ibaratnya kalau saya meminta Ustadz, boleh nggak? Oh, anak yang badal hajikan gitu. Iya, nanti nomornya aku minta nomornya Ustadz aja ya. Boleh, nanti minta ke panitia aja. Insya Allah bisa. Insya Allah. Amin. Terima kasih, Kak. Allah ta'ala. Nah, syukron Kak. Selanjutnya kami persilahkan kepada Khair aja. Tafadhol masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, Afan, Ana mau nanya, bagaimana cara menanggapi orang tua yang sedang memanggil kita, sedangkan kondisi kita sedang melaksanakan sholat? Apakah kita harus membatalkan sholatnya atau gimana itu, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini telah dijelaskan oleh para ulama bahwasanya itu sholatnya sholat apa dulu. Kalau sholat wajib maka kita tidak boleh membatalkannya. Tapi kalau sholat sunnah, ada para ulama yang mengatakan bahwasanya ketika kita tidak mampu menjelaskan bahwasanya kita sholat kepada kedua orang tua kita yang sedang memanggil kita, maka tidak apa-apa kita untuk membatalkan sholat.
Hanya saja ada ulama yang lain yang mengatakan bahwasanya kita tidak boleh membatalkan sholat walaupun itu sholat sunnah. Tapi cara yang paling bagus teman-teman, ketika kita sedang melaksanakan sholat sunnah ya, bukan sholat wajib, sholat sunnah yang dimana waktu itu orang tua kita memanggil kita, maka usahakan kita mengangkat suara yang menandakan bahwasanya kita sholat. Kan sholat sunnah itu bebas, kita mau pakai suara, tidak pakai suara itu bebas. Jadi misalnya kita sholat duha misalnya, orang tua kita manggil, maka kita besarkan suara kita. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita besarkan bacaan Al-Fatihah dan surah-surah kita, atau ketika kita takbir, kita perbesar takbir kita. Dengan cara tersebut, insya Allah, orang tua kita bakalan tahu bahwasanya kita sedang melaksanakan sholat. Jadi caranya seperti itu. Jelas ya, al-khair. Jelas Ustaz. Syukron Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana bukan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana saudara antum semua. Ana bukan Ustaz. Ana saudara antum. Oke. Lanjut. Nah, Kak. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Mas Nianti Roma. Tafadhol mashkurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau bertanya tentang wudhu ya Ustaz. Kakak maksudnya. Bagaimana kalau di dalam rumah hanya terdapat kamar mandi dan itu sudah termaksud dengan toilet Ustaz. Terus di situ posisinya kita juga wudhunya di situ. Apa itu sah atau bagaimana Ustaz? Syukran. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak ada persyaratan ketika kita wudhu itu harus di luar toilet. Dalam toilet pun itu kita sah. Tidak ada syarat sah wudhu itu kita tidak boleh wudhu dalam toilet, tidak ada. Hanya saja sebagai bentuk kehati-hatian itu kita usahakan tidak wudhu di dalam toilet. Kenapa? Karena siapa tahu di situ ada mungkin kotoran yang belum disiram, dibersihkan secara menyeluruh, sehingga ketika kita wudhu kita tersentuh dengan najis tersebut yang menjadikan wudhu kita itu tidak sah. Jadi itu sebagai bentuk kehati-hatian saja, bukan bentuk yang menjadikan kita itu dipersyaratkan untuk wudhu di luar toilet. Jadi wudhu dalam toilet itu tidak mengapa dan tidak ada perintah atau larangan yang mengatakan bahwasanya kita tidak boleh wudhu dalam toilet. Jadi itu tidak mengapa dan itu sebagai bentuk kehati-hatian saja untuk tidak wudhu dalam toilet dengan harap kita tidak terkena najis. Itu cuma bentuk kehati-hatian dan tidak sampai dalam derajat dipersyaratkan. Seperti itu. Jelas ya? Allah Ta'ala. Jelas Bagaimana? Ustaz, syukran. Subhanallah. Subhanallah. Lanjut. Nah, itu tadi penjelasan dari Ustadz yang bertanya mungkin bisa Ana dipahami. bukan Ustaz. Ana bukan Ustaz. Afwan. Itu tadi penjelasan dari Kak Ibnu mungkin bisa dipahami, dan yang bertanya yang belum dipersilahkan untuk bertanya itu mohon maaf karena kami cuma ambil yang mengangkat tangan paling cepat gitu. Selanjutnya kami tutup. Tidak terasa waktu telah menunjukkan pukul 22:09. Berarti tuntas sudah kebersamaan kita dalam kajian ini. Semoga apa yang disampaikan Kak Ibnu menjadi ladang pahala untuk beliau khususnya dan umumnya untuk kita semua. Amin. Untuk menutup kebersamaan kita kali ini, marilah kita akhiri kajian dengan doa yang akan dipimpin oleh Kak Ibnu. Tafadhol Kak. Oke. Ana mohon maaf ya bagi teman-teman yang mungkin
berada di daerah Indonesia Tengah atau Timur, ya sekarang udah jam 10. Kayaknya moderator ini orang Sulawesi deh. Karena katanya tadi jam 10. Kalau teman-teman di Jawa itu masih jam 9. Kan? Di sini jam 8 pagi, Pak. Apa? Lagi. Kalau saya di Kalimantan jam 10 lewat 10, Kak. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Anda mohon maaf ya teman-teman. Udah larut, Anda ngisinya subhanallah. Anda mohon maaf, Anda mohon maaf. Kita lanjut doa ya, biar nggak terlalu lama. Di sini jam Bismillahirrahmanirrahim. 8 pagi, Ustaz. Ya, Insya Allah kita lanjut dengan doa ya. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا تخشع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمجاهدات في غزة اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Di penghujung acara ini teman-teman, Ana mohon maaf sebesar-besarnya ketika ada selama proses Ana menyampaikan ada kata maupun perbuatan yang kurang enak, kurang berkenan di hati teman-teman semua. Bagi teman-teman yang ingin silaturahim, Ana punya Instagram, Ana punya TikTok dengan nama Ana, itu Sabil Asal Loko. Bagi teman-teman yang ingin silaturahim silahkan. Yang mau follow juga silahkan. Yang laki-laki kalau mau di follow back DM aja, DM Ana aja. Tapi untuk yang akhwat, Ana mohon maaf, Ana nggak bakalan follow back. Karena Ana nggak follow yang bukan mahram, kecuali keluarga Ana ya. Ana nggak follow akhwat kecuali keluarga Ana. Jadi bagi laki-laki yang ingin minta di follow back, silahkan DM aja, nanti insya Allah Ana follow back. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, yang belum sempat bertanya, bisa juga DM Ana di Instagram yang langsung menyebutkan pertanyaannya. Insya Allah kalau ada waktu Ana bakalan jawab pertanyaan teman-teman semua. Jadi Ana bukan ustadz, Ana bukan kiai, Ana bukan guru, Ana teman antum semua, Ana saudara teman-teman semua. Jadi nggak layak untuk dipanggil ustadz. Jadi dipanggilnya biasa. Oke? Ana tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sebelum keluar, Ana perlihatkanlah dulu sebentar ya teman-teman. Ini sekarang Ana di Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini payung kan? Nah ini semua payung teman-teman. Payung itu sana, di situ kuburan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Udahlah, Ana udah tutup juga. Sekali lagi Ana mohon maaf bagi teman-teman kalau Ana punya salah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.